Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami setiap harinya. Bahkan pada pagi ini kembali kami menerima hari yang baru untuk kami jalani. Kiranya Tuhan yang menolong kami sepanjang satu hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 28 Januari 2026, tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, demikianlah bunyinya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan terbukti melalui perjalanan panjang yang sering kali menuntut pengorbanan. Mereka yang tetap setia pada panggilan Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup mereka. Kisah Elia dan Elisa adalah gambaran tentang bagaimana seorang hamba yang setia akan menerima bagian dari rencana besar Allah. Elia, nabi yang teguh, menyampaikan kebenaran, menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Pada akhirnya ia tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, melainkan diangkat ke sorga. Elisa, muridnya yang setia, memilih untuk tetap setia. Kesetiaannya itu membuka jalan bagi rencana Allah yang lebih besar dalam hidupnya. Renungan pagi ini merupakan momen terakhir kehidupan Elia di bumi dan peralihan kepemimpinan kepada Elisa. Ketika Elisa diperkenankan meminta, maka ia meminta 2 bagian roh Elia. Permintaan itu mengarah kepada warisan rohani dengan kuasa yang lebih besar dalam pelayanan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hal itu juga terjadi pada Elisa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam segala yang kita lakukan, tentu kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Seperti Elisa, berani melangkah karena ia tahu Tuhan menyertainya. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan memperlengkapi kita senantiasa. Belajar dari Elisa, kita harus berani meminta. Mintalah kepada Tuhan kekuatan ganda saat kita merasa kecil dan tidak mampu mengerjakan tugas panggilan kita yang banyak tantangannya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini.
mengawali segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan kami memohon kiranya Engkau memberikan kami kekuatan yang ganda untuk melakukan segala tugas panggilan kami, tugas pekerjaan kami, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah. Engkau yang menjamah tubuh mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan. Bagi jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, dalam pergumulan yang berat, ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Jemaat-Mu yang sudah lansia, kiranya Engkau juga Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka Tuhan dapat menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya.